Jangan FOMO. Iya, Jangan FOMO, guys. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Gitu, Oh, ya. makanya. Kalau FOMO itu kan kayak apa sih ikut-ikutan gitu ya kan? Nggak harus lah ikut-ikutan kayak tren-tren segini tuh. Kenapa harus memulai hari esok? Kenapa? Kita Kenapa, bisa kan? Memulai sekarang. Iya. Gitu. Kan karena misalnya kita ngelakuin sekarang itu peluangnya lebih besar untuk masa depan. Iya. Pasti kalian pernah kepikiran gak sih kalau kita nabung gitu kan? Misalnya kita nabung terus kita konsisten. Iya. Masa depan kita bakal berterima kasih pada diri kita sendiri gitu. Iya. Apapun yang konsisten itu bakal berbuah pokoknya di masa depan. Yo guys, kembali lagi bersama kita di podcast Mediocritalas, podcast yang orang-orang bijak asik. Ya, di sini kita sudah kedatangan tamu yang paling kita tunggu-tunggu nih. Siapa sih yang tidak kenal dengan Ogan, sang ketua OSIS Dallas 2024-2025? Ya, selamat pagi Ogan. Selamat pagi, Apa kabar Ogan hari ini kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nggak ada kesibukan lain kan? Paling habis ini ke eskul. Iya, ada eskul ya. Oke. Nah, kita langsung saja mungkin nih. Kita kan tahu bahwa Okan adalah seorang ketua OSIS 2024-2025. Itu bisa diceritakan pengalamannya sebagai ketua OSIS sekarang? Kalau sebagai ketua OSIS kan belum lama-lama banget nih ya, baru beberapa pengalaman aja yang lewat paling kayak acara pelepasan kakak OSIS Ya, dulu ya kan. ya. Terus juga paneraya kemarin kan antara OSIS juga ada yang kontribusi gitu. Ya. Jadi kalau mulai sekarang sih masih aman-aman aja sih. Aman-aman saja? Aman-aman aja. Oke. Santai pokoknya gitu. Kelas Santai banget sih. Iya. Apa? Nah, ini bicara soal tadi pengalaman sebagai ketua OSIS. Nah, saya tuh ingin bicara soal apa sih sejarah yang bisa diceritakan soal OSIS Dallas ini. Oh, iya. Kalau OSIS Dallas itu ya kayak OSIS pada umumnya sih. Sejarahnya itu ya paling tujuan utama OSIS itu dibentuk ya kalau di sekolah-sekolah itu salah satunya memfasilitasi sekolah gitu. Iya. Nah, tujuannya itu juga kayak melatih kepemimpinan siswa, terus biar siswa itu lebih munculin kreativitasnya gitu lah, ekspresi kreativitasnya gitu. Salah satunya ya dari minat bakat siswa itu sendiri. Jadi kayak proker-proker di sekolah itu kan kami ngedengerin dari aspirasi dari siswa-siswa juga, apa kemauan siswa gitu. Jadi kalau kemauan siswanya kayak e-sport nih ya kan, e-sport misalnya e-sport. Di kelasnya itu kita bakal ngadain e-sport juga Oh, gitu. jadi OSIS bertanggung jawab untuk classmate untuk mengadakan beberapa lomba yang Iya, diadakan. betul, Begitu. betul. Oh, iya. Nah, berarti memang benar OSIS itu sangat berpengaruh ya di sekolah. Nah, saya mau nanya lagi nih soal OSIS nih. Itu selama jadi anggota nih atau sebagai sudah menjadi ketos nih, apa sih kendala yang biasa kerap ditemukan nih biasanya dalam kehidupan menjalani sebagai bagian dari OSIS tuh? Kalau dulu kan masih anggota nih. Iya, Ya. benar. Anggota salah satunya dari bidang 2. Bidang 2 itu namanya penanaman nilai-nilai budi pekerti luhur dan akhlak mulia. Iya. Misalnya nih, kalau bidang 2 itu kayak misal ada yang buat topi nih ya, Ya, itu bakal ditegur gitu. Kalau ada yang misalnya juga ditegur. Nah, salah satu tugasnya ini ya razia. Razia. Ya, Oh, razia. iya. Itu razia itu misalnya tuh barang kayak make up ya lip tint lah biasanya orang-orang pakai, Iya, pasti. pakai itu ya. Kemarin itu juga ada razia itu kan. Nah, di situ pasti nggak semua siswa setuju gitu ya kan. Iya, benar. Soalnya ya kayak pasti ada alasan sendiri gitu. Kalau kita kita topi, kita sendal kan kayak aduh jangan nih bro, mahal gitu juga barang-barangnya. Barang-barang pribadi. Iya, Gitu. Kalau tapi kita sendiri kan udah ngingetin gitu ya kan, jangan bawa ini itu. Cuman ya tergantung dari mereka sendiri gitu kan, susah gitu. Itu juga salah satu peraturan sekolah kan, benar itu sudah dilakukan. Oke. Nah, kita udah berbicara jauh soal OSIS nih. Nah, kita di sini pengen banget dengerin tuh apa harapan dan motivasi, inspirasi nih buat seluruh siswa di Dallas begini. Oke. Harapan sih ya kalau dari gue sendiri ya, gue harap kayak siswa-siswa di Dallas ini lebih berprestasi gitu lah ya, lebih munculin kreativitas sama bakatnya sendiri gitu. Jadi nggak cuman monoton aja belajar gitu, belajar dari eskul juga kan. Siswa-siswa pasti punya eskul ya kan. Kita harap di situ mereka tuh ngembangin banget gitu kreativitas dan bakat dia. Jadi bisa ditunjukkan ke luar sekolah, terus bisa berprestasi ke sekolah dengan baik begitu. Buat inspirasi buat siswa-siswi Dallas sih, menurut pribadi sendiri ya. Iya, silakan. Kalau bisa jangan terpaku sama modern zaman sekarang gitu. Jangan ikutin apa-apa yang kayak
mau trennya begini kita ikutin gitu. Oh, iya, Nggak usah lah pokoknya ya baik-baik aja pokoknya gitu. Jangan FOMO. Iya, jangan FOMO, guys. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Gitu, Oh, iya. makanya. Kalau FOMO itu kan kayak apa sih ikut-ikutan gitu ya kan? Nggak harus lah ikut-ikutan kayak tren-tren segini tuh. Apapun yang kita bisa lakuin, kita Iya. lakuin. Apapun yang kita bisa kita kembangin gitu. Iya. Oke. Nah, kita berbicara akhirnya untuk sebagai penutup nih ya. Juga sebagai penutup ini kan silakan ngomong ke kamera. Salah satu kata untuk hari ini sebagai penutup dari Okan sendiri. Kata-kata hari ini Iya. ya. Kenapa harus memulai hari esok? Kenapa? Kita Kenapa, bisa kan? Memulai sekarang. Iya. Gitu. Kan karena misalnya kita ngelakuin sekarang itu peluangnya lebih besar untuk masa depan. Iya. Pasti kalian pernah kepikiran gak sih kalau kita nabung gitu kan? Misalnya kita nabung, terus kita konsisten. Ya. Masa depan kita bakal berterima kasih pada diri kita sendiri gitu. Iya. Apapun yang konsisten itu bakal berbuah pokoknya di masa depan. Dan masa depan itu sendiri bakal kayak makasih lah diri gue yang di masa lalu gitu, bisa konsisten sampai sekarang. Pasti kalau kita sukses itu bakal kepikiran lah masa-masa yang dulu kita berjuang gimana gitu. Oke. Pokoknya apapun yang kita mulai aja Iya. dari sekarang. Jangan Keras. ditunda lah. Tepuk tangan. Ya, benar-benar sangat termotivasi ya hari ini dengan kedatangan seorang OSIS ketua Dallas ketua OSIS Dallas ya, sangat terhormat untuk kedatangan Okan. Iya, kasih Oke, dulu. terima kasih banyak Okan telah mampir ke sini. Maaf mengganggu waktunya juga ya karena Aman. ya kita kembali lagi kepada kamera. Terima kasih sudah menonton Mediagrofi Dallas dan sampai jumpa. Asik.